Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Subang atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu tenaga pendidik SMA Negeri 1 Subang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang baru ini dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang pada hari ini akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cirebon dari SMA Negeri 1 Subang, yaitu Ibu Novita Halimatus Sofiatul Rahmah dan Bapak Rio Wasiludesani. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT bahwa kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul untuk sama-sama belajar mencari ilmu baru buat kita tentang budaya positif itu. Yang kedua, selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam iman dan Islam ini. Bapak Ibu, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini nanti akan diwakili oleh Wakasek Guru yaitu Bapak Masri. Yang ketiga pemaparan materi yang akan disampaikan yang pertama oleh Ibu Novita, yang kedua oleh Bapak Rio Wasiludesani. Acara keempat kita akan berdiskusi, kita akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menanyakan hal-hal yang mungkin masih belum jelas dari pemaparan yang beliau berdua sampaikan. Yang kelima nanti penutup. Demikian susunan acara pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan kitab surah Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membuat cita-cita kita, anak-anak kita untuk menjadi pemimpin murid-murid di semangat ini menjadi lebih baik, menjadi anak yang terbaik, dan Allah mencatat bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebagai upaya kita untuk memperbaiki diri. Bila adanya Al-Fatihah. Demikian acara pembukaan telah kita lalui. Untuk yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Imam Syafi'i. Kami berikan kesempatan untuk sambutan dari sekolah kepada Bapak Imam Syafi'i. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Novita dan Bapak Rio selaku calon guru penggerak angkatan 11, kemudian pemandu acara dan juga rekan-rekan yang tergabung dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita sudah diberi nikmat sehat sempat hadir di dalam kegiatan ini, yaitu dalam rangka
apa namanya berpraktik baik, di mana tema nanti yang diangkat adalah budaya positif. Jadi 20 Mangga ini adalah nantinya akan menampilkan diseminasinya terkait dengan budaya positif. Silakan nanti Bapak Ibu berdiskusi terkait dengan budaya positif. Kemudian saya mewakili Ibu Kepala Sekolah karena beliau kemarin sudah izin untuk tidak bisa hadir karena memang ada kegiatan yang di SMA 1 sebelumnya. Selamat bersalam, salam berjuang kepada Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sudah memberikan petunjuk kepada kita, mendidik kita sehingga pada saat sekarang ini kita bisa merasakan jalan-jalan yang penuh dengan teknologi pada saat sekarang ini. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, untuk berdiskusinya di dalam kegiatan diseminasi ini nanti calon-calon guru penggerak nanti akan menyampaikan praktik baiknya, yaitu terkait dengan modul 1.4. Korelasinya nanti bisa juga dengan modul 1.1 terkait dengan filosofi kehadiran dan pertama. Karena pada prinsipnya adalah Bapak Ibu calon guru penggerak ini bagaimana nanti bisa mengimplementasikannya baik di sekolah maupun di kelas. Apa-apa yang terkait dengan program-program yang sudah Bapak Ibu calon guru penggerak ini sudah dipelajari, sehingga nantinya apakah bisa diimplementasikan, maka nanti Bapak Ibu hadirin ini yang hadir bisa bertanya terkait dengan budaya positif. Nah, budaya positif apa nanti yang akan dicanangkan dari mereka-mereka yang guru penggerak ini. Silakan Bapak Ibu bertanya, berdiskusi terkait dengan ini. Karena ini adalah tugas penting dan harus dilaksanakan di modul 1.4. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya mengikuti cara guru penggerak, nanti akan sampai pada seperti ini, sampai di modul 3.3. Jadi merasakan yang jelas di guru penggerak itu asik Bapak Ibu, asik, dan memang kelihatannya banyak pekerjaan yang memang namanya pelatihan otomatis banyak pekerjaan. Cuma dari situ Bapak Ibu itu dilatih untuk bisa memanajemen waktu, manajemen apa namanya terkait dengan materi dan sebagainya. Itu disitulah dibimbing, sehingga nantinya yang mula-mula itu kesannya itu adalah melelahkan. Saya yakin nanti ada cerita-cerita terbaik di dalam melaksanakan kegiatan program guru penggerak itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan diseminasi ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah bahwa pelaksanaan diseminasi ini silakan dilaksanakan dengan baik dari Bapak Ibu yang katakan insya Allah ini tidak ada yang bertugas mengajar, karena ini sudah lengkap, ada tas, ada Bapak Ibu guru, kemudian ada pemandunya di sana sudah pas, dan memang yang penting itu adalah bisa tertukar pikiran untuk bagaimana tugasnya Ibu Novita sama kami. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Nusri mewakili Ibu Retno. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita berada yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Novita dan Bapak Dio. Ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Novita Halifatus Sofiatul Rahman. Kepada beliau kami persilakan, mungkin waktunya sekitar 15 menit. Cukup, mungkin kita hanya diskusi saja ya. Kepada beliau persilakan, kita Bapak Ibu mari kita ikuti dengan baik apa yang disampaikan oleh Ibu Novita. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua pagi ini? Alhamdulillah, masih dalam semangat kemerdekaan ini ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imam dan Ibu Nanti dan juga kepada rekan-rekan semua yang telah bersedia hadir dalam diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 yang saya lakukan bersama dengan Pak Guru. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung memulai dengan pertanyaan pemantik dulu. Ini kan sudah ada budaya positif. Mungkin bertanya-tanya budaya positif itu seperti apa? Nah, kita mulai dengan pertanyaan pemantik. Jadi bisa direnungi Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Dengan hukuman bisa mendisiplinkan anak. Setuju? Ya, dan tidak setuju ada yang setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Ya, berarti Bapak Ibu setuju dengan pemberian hukuman dengan hal positif. Ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Setuju semua ya? Ya, berarti kalau saya simpulkan dari ketiga pernyataan tersebut, rata-rata Bapak Ibu guru di sini setuju dengan ketiga pernyataan tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu yang akan kita pelajari hari ini adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi dengan 5 fungsi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang kelima itu yang jadi itu adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Kemudian kita masuk ke materi pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini sudah ada kata disiplin positif, ya. Kalau di bayangan Bapak Ibu, disiplin itu apa? Disiplin. Tepat waktu, teratur, apalagi konsisten, apalagi patuh pada peraturan, itu disiplin ya menurut Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin membagikan kertas. Di sini sudah saya sediakan kertas. Bapak Ibu bisa berpasangan. Nah, ini saya berikan dulu kertasnya. Mungkin Pak Kuku bisa pasangan dengan Kholis ya, Pak Kholis. Ya. Kok tinggi? saya sama Pak Rio, Mau ikut juga ya, Pak Imam. sama Pak Bayu. Oh, Pak Imam dengan Pak Bayu. Ayo lagi. Ya, di sana sudah saya sediakan kertas. Kemudian Bapak Ibu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Benda apa yang menurut Bapak Ibu sangat berharga? Silakan ditulis di kertas tersebut. Kemudian letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda tersebut sesuai dengan segala daya. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang di sebelahnya akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk meminta memberikan kepala tersebut, ya, memberikan kertas yang ada di kepala Bapak Ibu. Nah, caranya bisa
dengan membujuk, bisa dengan melancang, atau bisa dengan mengerti, merayu, disuap juga boleh, atau apa saja yang cara yang bisa dilakukan agar Bapak Ibu mau membuka kepala tangannya. Silakan. Sudah ditulis? Sudah. Sudah. Nah, caranya boleh ya, boleh dengan merayu, Kalau dikasih menyuap, melancang. Ya. Kalau udah dikasih ada adaptasi. Itulah ya. Ya, ada yang memberikan dengan sukarela. Kira-kira apa yang ditulis oleh HP? Kenapa? Yang ada di sini berarti. Benda yang ada di sini. Bukan, ada di kertas. Ditulis. Kalian yang baru kabarnya sangat berharga itu apa? Sudah ditulis. Kemudian di kepala, di tangannya. Silakan. Sudah. Agak lain. Ya, saya beri waktu. Silakan Bapak Ibu bisa merayu temannya atau Mana bukan diri. silakan. Ya. Kasih ini ada lagi. Ya. Boleh dengan cara apapun. Kalau butuh guru penggerak apa saya siap jadi. Kalau udah dikasih tidak mau udah saya marah. Tina, kalau butuh moderator apa? Sudah menjawab. Kalau Kak Intan pernikahan, saya jadi MC sama Bunda kita. Gratis. Mana bukan deh, Bang? Bantu, oh bantu. Marah, Bang. Ini penawarannya sangat Tebal. baik, dan baik. Baik, nanti ini penawarannya. Ya, Minjem, nggak bisa. diberikan ya. Berarti saya Pak Bayu kurang ini. Kurang, rayuannya kurang. Yang bukan 3 kali. Sudah diberi penawaran, nggak mau. Sudah diberi penawaran, tapi tetap tidak mau. Berarti yang Baik, baik, baik. itu siapa saja? Pak Bayu, Pak Rio, Bu Dian, gagal ya, Pak Eka. Oh sudah ya, sudah diberikan. Atau doa tadi memberikannya, menjelaskannya dengan cara Saya minta baik-baik. saya bilang Pak Adit, boleh saya minta, jadi saya ngomong baik-baik, terus saya kayaknya dikasih. Saya Berarti diberikan Tuhan rayu, memberikan Pak. yang baik-baik, kemudian langsung diberikan oleh Pak Adi, gitu ya. Ya mungkin takut kalau budaya dengan berbeda, bagaimana caranya? Belum bisa balas dengan berbeda baik-baik, tapi saya tambah dengan ekspresi momen. Kasihan, Berarti ekspresi agak memas ya. Kalau Bunda, kenapa Bunda mau memberikan kepala? Kasihan. Mukanya belas. Saya tadi jawab. Ya. Kasihan, Pak. Ya. Nah, kalau Pak Bayu kenapa kok gagal mendapatkan kepala merpati? Tadi sebenarnya sudah berusaha dengan baik, ya, memohon, kemudian juga dengan ancaman sampai saya ingin itu kalau tidak diberikan mungkin barang tersebut sangat berharga sekali dalam kehidupan imam sehingga tidak bisa orang-orang bisa memiliki barang tersebut. Betul begitu Pak Imam? Betul ya, bahwa barang yang dipegang Pak Imam adalah barang yang sangat berharga. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya yang kita lakukan ini adalah ilusi kontrol ya, perubahan paradigma teori kontrol. Kita sedang melakukan ilusi kontrol. Jadi kita sebagai guru, ilusi kita itu mengontrol diri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu adalah ilusi yang kita lakukan sekarang. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Begitu ya, Bapak Ibu menyadari itu tidak? Ya. Apakah melakukan itu? Ya.
Iya. Ya. Ya, ternyata melakukan. Nah, jadi Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol kalau menurut Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Ya, jadi yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah teori stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak memaksakan mengubah seseorang itu harus berpandangan sama dengan kita. Mungkin tadi yang Bapak Ibu lakukan yang sudah berhasil, mungkin sedang berusaha ini ya mengubah pandangan Bapak Ibu yang lain untuk bisa memberikan secari kertasnya. Kemudian kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apa Bapak Ibu menyadari itu? Ya. Misalkan seseorang melakukan perilaku yang buruk, kita anggap sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini berdasarkan stimulus respon. Tapi berdasarkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol saya hanya saya. Itu ya. Orang lain bisa tidak mengontrol? Tidak Bisa. Nggak bisa. Ya, berarti berdasarkan teori stimulus respon. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Bisa tidak mengontrol? Bisa. Mengontrol siapa Pak Eka? Istri. Ya, itu berdasarkan stimulus respon. Nah, sedangkan berdasarkan teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol diri sendiri berarti keseluruhnya yang bisa mengontrol diri sendiri ya diri kita sendiri. Kemudian dalam teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi kan Bapak Ibu gagal membujuk, ada yang gagal nih. Bapak Ibu mulai memaksa Pak Iman. Begitu ya Bapak Ibu? Nah, karena yang dilakukan itu gagal membujuk Pak Iman gagal, kemudian Pak Bayu mulai memaksa. Kemudian kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan-pilihannya. Dan yang terakhir stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang dan menang, tidak ada menang kalah. Kemudian di sini, Rio, selanjutnya di sana sudah ada mengenai tentang disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Nah, di sana sudah ini ya Bapak Ibu ada mainannya. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang makna disiplin. Kalau menurut Bapak Ibu disiplin tadi teratur, tepat waktu, apa lagi? Patuh, konsisten. Tadi menurut Bapak Ibu. Nah, ternyata disiplin ini adalah artinya belajar, ya, berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina. Kemudian disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, itu memang sudah menjadi apa ya? Kita pahamnya bahwa disiplin itu adalah untuk melakukan kepatuhan. Padahal tidak. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Betul tidak Bapak Ibu? Ya, itu memang sudah kecenderungan umum ya. Kalau kita bicara tentang disiplin, ya kita harus patuh, begitu kan? Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah yang terkait dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Masih? Coba dinyanyikan bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berdirikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ya, itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya banyak sekali ya Bapak Ibu. Cuma kalau di sekolah kita yang dunia pendidikan itu kita mengenalnya dengan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya memuat berbagai dimensi. Kemudian kita beranjak ke materi yang kedua, pembelajaran kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Mungkin sudah tidak asing untuk Bapak Ibu dengan istilah restitusi ya, karena sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang sudah lulus calon guru penggerak. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia itu kita itu bisa menerapkan teori motivasi perilaku manusia itu bisa dari dalam dan dari luar kita. Ya. Kalau motivasi dari luar namanya adalah motivasi eksternal. Kemudian kalau dari dalam diri kita namanya adalah motivasi internal. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu namanya teori motivasi eksternal. Jadi kita takut kalau kita melakukan sesuatu itu takut dengan sebabnya, apa yang akan terjadi, akibatnya, takut dengan akibatnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan. Nah, kedua tersebut adalah motivasi eksternal dari luar diri kita. Ada hal yang mempengaruhi. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu untuk diri sendiri. Namanya adalah motivasi ya, internal. Tujuan disiplin positif. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Itu artinya merdeka. Bukan kita hanya memberikan perintah, baik sebagai guru kita hanya memberikan perintah kepada siswa, tapi kita harus bisa juga memerintah diri sendiri. Nah, ini ada didukung oleh penghargaan. Tapi Bapak Ibu setuju bahwa dengan pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Bapak Ibu setuju kan? Ya, dengan memberikan penghargaan. Ternyata penghargaan itu tidak selalu positif. Kita bisa mendukung siswa oleh penghargaan yang kita berikan. Maksudnya apa? Ada yang paham?
mendukung dengan penghargaan atau didukung oleh penghargaan. Ya, bisa memberikan pendapat Pak Koko? Baik, terima kasih. Menurut saya memberikan suatu hadiah pada penghargaan itu juga merupakan hukuman. Misalkan ketika kita memperoleh juara satu, untuk mempertahankan juara satu itu salah satu yang sulit, kan lebih sulit mempertahankan daripada mendapatkan. Jadi beban dalam hal mempertahankan itu lebih sulit, maka itu bisa disebut hukuman. Itu menurut saya. Terima kasih Pak Guru. Tepuk tangan dulu untuk Pak Guru. Setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Guru bahwa memang penghargaan itu bisa mendukung ya, karena penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Penghargaan juga bisa menurunkan kualitas. Karena mungkin kalau kita selalu fokus pada penghargaannya, akhirnya yang ingin dikejar hanya penghargaan, tapi kualitasnya malah menurun. Seperti yang dikatakan oleh Pak Umum tadi, karena harus mempertahankan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, sangat ini ya, kalau kita fokusnya pada penghargaan itu kan motivasi apa? Ekstrinsik. Jadi Mengurangi motivasi intrinsik. intrinsiknya mulai berkurang. Itu yang dimaksud dengan didukung oleh penghargaan. Nah, kalau penghargaan sama tidak dengan apresiasi? Kalau menurut Bapak Ibu, sama ya? Sama. Ya, mungkin apresiasi lebih umum ya, penghargaan lebih spesifik. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi kita itu memberikan pengakuannya secara khusus kepada siswa. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, hampir sama ya. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi misalkan kita mengajar di sebuah kelas, yang diberi pengakuan itu tidak hanya yang pintar saja, tapi yang lain juga harus diberi pengakuan secara bergantian. Dia berdasarkan dengan apa yang sudah dilakukan. Setiap siswa kan memiliki keunikannya masing-masing. Semua siswa adalah makhluk yang istimewa. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi kita tidak akan terjebak pada penghargaan. Selanjutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, jadi ada 3 elemen yang bisa kita lakukan. Yang pertama, perhatikan juga pembuka, nilai kebajikan, dan situasinya. Ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi yang bisa kita lakukan di kelas. Yang pertama, pembukanya. Kemarin saya perhatikan, ya, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali dalam situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalkan Bapak Ibu bisa memberikan penghargaan, pengakuan atau apresiasi kebajikan dengan kalimat tersebut. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Gitu ya. Ternyata dengan siswa hanya menolong temannya saja, kita itu harus memberikan pengakuan. Tidak selalu dengan siswa yang dapat nilai 100 baru kita akui. Tidak seperti itu ya. Jadi kita harus mengapresiasi kebajikan yang sudah dilakukan oleh siswa kita. Kemudian
tindakan guru. Nah, ini kita masuk ke hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu tahu hukuman dan konsekuensi? Sebelumnya kita sudah pernah mendengar mungkin dari Bu Ranti, juga dari Pak Halil atau Bu Idus, kita juga sebelumnya sudah pernah melakukan diseminasi ini, tapi mungkin saya ingin mengingatkan kembali. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa? Hukuman ya, sepakat hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Hukuman sepakat? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dijawab. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Dan murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu lutang. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Yakin hukuman? Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. APK, apa yang dibayarkan? Konsekuensi. 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 Coba kita cek. Ya, ternyata jawabannya benar semua ya. Yang tadi adalah hukuman yang pertama, yang kedua adalah hukuman juga, dan yang ketiga hukuman. Kemudian menjadikan kertas teman itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Dan murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu itu hukuman, dan yang terakhir adalah konsekuensi. Paham Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan hukuman dan konsekuensi? Paham. Paham. Kalau Bapak Ibu biasanya melakukan yang mana? Hukuman. Hukuman. Dua-duanya ya. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu namanya hukuman. Jadi kita menyakiti siswa kita kalau kita selalu memberikan hukuman. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi diberikan biar jerah, efek jerahnya. Tapi itu membuat anak sakit dalam jangka waktu yang lama. Kemudian sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan karena kita selalu memberikan hukuman, akhirnya anak tidak suka atau benci dengan kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Sendiri. Hukuman dilakukan dengan paksaan, sedangkan konsekuensi dilakukan dengan stimulus dan paksaan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman juga konsep diri yang buruk, Kasus-kasus sedangkan kita kasihkan. konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman dengan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau yang kita sedangkan dengan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, hukuman dapat membuat rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi membuat kehilangan, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hanya untuk sementara. Nah, setelah kita
belajar tentang hukuman dan konsekuensi, kita beralih ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu namanya restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang menyadarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliahnya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu namanya restitusi. Jadi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini tadi kita sudah membahas tentang hukuman dan konsekuensi. Yang di sini ditambah dengan restitusi. Kalau restitusi merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Kemudian korban mendapat ganti dan murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya masalah terpecahkan, murid belajar tentang tanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dan kalau di hukuman, peraturannya adalah kamu harus, itu hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih, itu adalah konsekuensi. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, itu namanya restitusi. Kemudian efeknya, murid akan menghormati dirinya dan orang lain jika kita melakukan restitusi. Kalau konsekuensi, murid hanya menghormati peraturan. Sedangkan hukuman, murid akan membenci peraturan. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Mungkin sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah melakukan restitusi, cuma tidak menyadari ya, bahwa sebenarnya dalam melakukan restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Kemudian mampu memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika kita melakukan restitusi, murid itu tidak akan dikucilkan. Karena dengan proses restitusi yang restitusi itu membutuhkan kesabaran. Kemudian di bagian ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa berpendapat? Ada yang menyampaikan pendapatnya, kenapa kok tidak peraturan saja, tapi kenapa harus keyakinan? Pak Bayu? Ketelan. Terima kasih Bu Rita. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rita, antara hukuman, kemudian keyakinan dan hukuman, konsekuensi dan restitusi, bahwa untuk memperbaiki diri siswa, ya, kita harus memberikan keyakinan kepada siswa, kebebasan kepada siswa tentang apa yang baik dan apa yang tidak, kan gitu. Kalau hukuman itu bisa berdampak terhadap rasa dendam, menyakiti dan sebagainya. Kemudian konsekuensi juga hampir sama dengan
hukuman, cuman posisinya kan enggak. Kalau apa tadi restitusi, nah itu siswa diberikan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah ataupun baik seperti itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Bayu. Kita tepuk tangannya untuk Pak Bayu. Ya, berarti Pak Bayu mengaitkan antara keyakinan kelas dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena alasan apa? Keselamatan. Untuk keselamatan. Bukan karena biar tidak ditilang oleh polisi. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter saat pandemi kemarin. Yang ingin menjaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan, juga keselamatan. Ya. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar tidak tertinggal materi. Agar tidak tertinggal materi. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, kalau Bapak Ibu menggunakan helm untuk alasan keselamatan itu adalah motivasi intrinsik. Ya. Kalau takut dibilang polisi berarti ekstrinsik. Nah, itu dengan kita memperhatikan keselamatan kita, berarti kita menghargai diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah. Membuat keyakinan atau peraturan? Ada yang sudah pernah membuat keyakinan, ada yang membuat peraturan. Jadi budaya positif itu bisa mewujudkan lingkungan yang positif. Bagaimana dengan mewujudkannya dengan keyakinan kelas? Itu ya. Keyakinan kelas itu dilakukan kapan? Awal tahun ajaran baru. Berarti dalam rentang waktu yang cukup lama ya. Berarti setahun sekali. Iya, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya agar pembelajaran kita lebih efektif, keyakinan kelas itu harus selalu kita sepakati di awal pembelajaran. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelas atau mungkin bisa menggunakan di pertemuan sebelumnya yang kemudian disepakati kembali bersama dengan siswa. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya dilakukan 1 tahun sekali. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana? Yang hijau atau yang putih? Kalau menurut Bapak Ibu? Kesepakatan kelas itu sama sebenarnya ya. Kami mungkin terpotong ya Pak Ibu. Iya. Ya. Tapi Bapak Ibu tahu ya bentuknya keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak berupa kalimat negatif, melainkan kalimat positif. Contohnya, misalkan kalau misalkan dilarang terlambat, itu bagaimana mengubahnya menjadi kalimat positif? Datang, hadir tepat waktu. Ya, hadir tepat waktu. Ada lagi, misalkan dilarang mengganggu teman, diganti dengan kalimat positifnya Saling menghargai. ya, saling menghargai, saling menyayangi, ya.
Lanjut dari Ibu. Lanjut lagi. Nah, untuk agar kita bisa melakukan pendalaman materi dengan jelas, kita bisa menggunakan tabel T dan D. Kalau tabel T itu ya tabel, misalkan kita bisa membuat tabel itu kalau format, misalkan satu nilai format ya, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yang tampak perilaku yang mencerminkan sikap format itu yang bagaimana, kemudian tidak tampak seperti itu yang tidak mencerminkan, itu contohnya datang kapan waktu, itu adalah yang tampak, ya, perilaku yang tampak. Kemudian tidak tampak seperti sering hadir terlambat, berarti tidak ini ya, tidak menunjukkan nilai kebajikan. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, itu yang tampak seperti. Acuh kepada teman dan guru itu tidak tampak seperti. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada peraturan. Kalau Bapak Ibu selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini kalau bukan menjadi ini nilai apa sebenarnya? Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, nilai apa? Tapi terakhirnya apa lagi? Disiplin. Tanggung jawab, apa lagi? Disiplin. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa tadi? Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, coba kita cek ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya harap masih semangat pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Wakakurikulum. Kemudian tadi beberapa materi juga sudah disampaikan oleh Ibu Novita. Untuk selanjutnya, yakni terkait kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, akan saya sampaikan secara singkat saja. Kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Betul begitu Bapak Ibu? Kita yang pertama, yang paling utama, kebutuhan dasar kita sebagai manusia adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Ya, kita harus survive. Kita butuh makan, butuh minum. Ya, itu kebutuhan pokok kita agar dapat hidup. Dapat terlihat di masa yang lampau, ketika manusia itu hidup pasti mencari sumber air. Begitu ya, ini tanda bahwa kita membutuhkan kebutuhan dasar utama kita adalah bertahan hidup. Nah, sama seperti hal tersebut, kita juga memiliki kebutuhan dasar yang lainnya, yakni ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia kita membutuhkan kasih sayang orang tua, sesama teman, kemudian pasangan mungkin. Begitu juga dengan siswa kita di kelas. Siswa bisa melakukan suatu hal, pasti ada dasarnya. Mungkin bisa jadi kelemahan kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Misalnya, di rumah kurang kasih sayang dan lain sebagainya. Di sekolah
melakukan hal-hal yang menarik perhatian temannya agar disayangi, dicintai, dan diterima. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Saya adalah ketua kelas di sini. Saya berhak memimpin teman-temannya. Ada tipikal siswa yang memiliki kebutuhan dasar tersebut, termasuk kita juga. Kemudian ada kebebasan. Ini bisa kita lihat siswa kita sering berekspresi, baik dari segi model rambut, model celana, ada yang celananya pensil, orotan, rekorak gitu ya, bervariasi. Mereka memiliki kebutuhan dasar kebebasan, ingin merasa bebas, dan juga ada kesenangan. Ada yang ketika kita mengajar, ada yang bercanda. Mungkin kita bisa refleksi diri, cara mengajar kita sepertinya kurang seru. Maka mereka mencari kesenangan lain. Seperti itu. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai guru memiliki posisi kontrol atau peran utama. Ada 5 di sini. Posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Yang pertama, di sini kita sebagai guru bisa jadi penghukum, seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Novita tadi. Penghukum itu misalnya guru berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti gitu ya. Kamu itu salah, kamu itu melakukan hal yang keliru di depan orang lain, itu menghukum. Kemudian ada membuat orang merasa bersalah. Biasanya kalimat yang muncul adalah seperti, kamu seharusnya sudah tahu, Pak Rio sudah sangat lelah sekali, gitu ya. Dan mengatakan Pak Rio itu lelah, capek, sehingga murid itu merasa, kok kebaik Pak Rio kasar, itu guru sebagai pembuat bersalah. Nah, kemudian ada guru sebagai teman. Guru sebagai teman dalam proses belajar dan sebagainya. Ini bisa kita idealkan dengan pendidikan kita di sekolah menengah atas. Karena siswa yang kita ajar usianya usia belasan, usia teenager, remaja, seperti itu. Kita dapat menyesuaikan dengan kebiasaan habit mereka, kesukaan mereka, dengan menempatkan diri sebagai teman. Kemudian sebagai guru kita juga bisa sebagai pemantau. Jadi pemantau kita melihat bagaimana kesesuaian perilaku siswa kita. Jika ada yang keliru kita catat, kita refleksikan. Kemudian ada sebagai manajer, yaitu untuk menguatkan kepribadian siswa kita. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Coba dulu next slide dulu. Misalnya dari contoh tadi, saya merasa kecewa dengan kamu. Seperti kemarin pada saat ada gerak jalan, ada yang berhenti satu orang, kalimat ini muncul. Saya merasa kecewa dengan kamu, sehingga membuat siswa itu merasa bersalah. Benar apa tidak posisi kontrol ini kita lakukan? Sebenarnya kelima posisi kontrol ini tidak ada yang salah. Semuanya boleh kita terapkan tergantung kebutuhan kita di lapangan. Yang pertama, kita membuat siswa merasa bersalah. Oh iya, saya sudah mengecewakan Pak Rio karena mengundurkan diri dari gerak jalan. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum, seperti menjudge siswa bahwa dia akan selalu melakukan hal yang salah secara berulang-ulang. Kemudian ini biasanya seperti ini kalau sebagai teman. Kamu ini ya jadi ketua kelas ya. Enggak Pak, saya tidak mau. Ayolah demi Pak Rio. Jadi kita nanti bisa saling bekerja sama. Pak Rio ketua wali kelasnya, kamu sebagai ketua kelasnya. Oh iya sudah Pak, saya mau. Ini kalimat atau pertanyaan yang biasanya memposisikan diri sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, kalimat yang muncul biasanya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini biasanya pemantau, lebih ke penawaran. Kemudian kalau di manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai manajer, jadi kita mengatur bagaimana siswa dapat menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir itu, kamu selalu selesai yang paling terakhir. Nah, ini sama, itu penghukum, karena kita mengejar siswa bahwa dia selalu melakukan hal yang sama secara berulang. Nah, kemudian
ada satu hal ini Bapak Ibu dalam pembelajaran kita, yakni adanya segitiga restitusi. Sebenarnya ini seringkali kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun kadang kita melewatkan beberapa proses yang harusnya kita terapkan dalam membimbing siswa jika melakukan kekeliruan, kesalahan, ataupun mungkin kehilafan seperti itu. Ini ada video. Terdengar Bu Novita? Mungkin di next saja, tidak apa-apa Bu Novita. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Misalnya kita dari video yang tadi kita simpulkan dalam sebuah bahasan saja. Sejatinya segitiga restitusi itu sudah sering kita terapkan. Ini misalnya saya beri sebuah contoh permasalahan. Ketika ada gerak jalan, kemudian ada danton yang sudah dipilih, sudah berlatih, hanya satu dantonnya mengundurkan diri dan digantikan dengan orang lain. Nah, sehingga membuat teman-temannya itu kecewa, marah kepada danton yang mengundurkan diri. Sehingga danton yang mengundurkan diri ini merasa bersalah, merasa dirinya yang orang yang paling salah, paling tertekan gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah melakukan segitiga restitusi. Tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah penstabilan identitas. Ini ya, penstabilan identitas itu harus kita lakukan. Kita harus meyakinkan kepada siswa tersebut. Kalau menegur siswa juga, misalnya ada yang tidur di kelas atau membuat kesalahan yang fatal, dilarang menegur di depan banyak orang. Kita harus menariknya terlebih dahulu, mengajak ke tempat khusus untuk mendiskusikannya, melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita meyakinkan siswa bahwa membuat kesalahan itu wajar, karena kita adalah manusia. Setiap manusia pasti pernah melakukan kekeliruan. Itu adalah bentuk penstabilan identitas siswa, bahwasannya kesalahan itu adalah hal yang wajar dan bisa ditoleransi. Namun ketika kita melakukan kesalahan dan terus-menerus dilakukan secara berkala, itu yang harus diperbaiki. Berarti ada sesuatu hal yang kurang baik pada diri kita. Kemudian kita juga melakukan validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, ini misalnya ya, ini menstabilkan identitas tadi itu, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Next, Bu kita. Nah, yang kedua, kita validasi kebutuhan dari diri siswa kita itu apa saja. Kita membantu murid untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Gitu ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, belonging, atau survival. Jadi seperti itu. Jadi kita mencari tahu terlebih apa sih yang dibutuhkan. Nah, siswa tadi yang ingin mengundurkan diri dari ketua gerak jalan, ternyata kebutuhan dasarnya yang dipenuhi adalah kebebasan. Saya tidak ingin dikekang, tidak ingin diberi tanggung jawab lebih lagi, seperti itu. Jadi kita bisa bertanya dengan kalimat seperti ini untuk melakukan validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi kita memberi keyakinan ke siswa itu bahwa memiliki alasan kenapa melakukan hal tersebut. Next, kita. Kemudian kita menanyakan keyakinan, barulah validasi. Jadi yang pertama tadi meyakinkan, menstabilkan emosi siswa bahwa setiap orang pasti punya kesalahan. Yang kedua, kita menganalisis kebutuhan siswa itu sebenarnya apa. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar dari tindakan yang sudah dilakukan berupa berhenti dari tugasnya sebagai ketua gerak jalan. Saya melanggar tanggung jawab, itu ya, kedisiplinan dan lain sebagainya. Baru siswa menyadari. Jadi sebenarnya segitiga restitusi ini sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Namun perlu kita ketahui bahwa
kadang-kala kita melakukan segitiga restitusi ini sikonnya nggak pas. Kadang kita lakukan pada saat pembelajaran di depan teman-temannya, itu justru akan membuat siswa merasa malu, minder, dan sebagainya. Nah, ini intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan awalnya dengan cukup singkat, dengan cara non-konfrontatif. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi posisi kontrol kita sebagai pemantau atau manajer. Misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu ditanyakan kepada siswa kita yang mengalami atau membuat kesalahan. Nak Saiful misalnya, apakah kamu ingin menjadi pribadi yang lebih baik? Iya Pak, setiap orang pasti pada dasarnya ini selalu menjadi yang lebih baik. Kemudian, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apa kamu memang ingin menjadi orang yang seperti ini sampai kamu dewasa? Itu pertanyaan itu harus muncul. Kemudian, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Oh bisa Pak, saya pandai menyanyi sebenarnya Pak. Saya bisa membantu pada saat disnatalis menjadi pengisi acara atau gestar. Kemudian, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Wajar Pak, saya manusia membuat kesalahan. Tapi setiap orang pasti bisa memperbaiki kesalahannya. Dan banyak lagi pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk mengintervensi siswa kita agar mengembalikan siswa ke tujuan semula untuk memperbaiki kekeliruannya atau kesalahannya. Next. Nah, kemudian ini ada refleksi Bapak Ibu. Refleksi ini kita lakukan untuk sepanjang pemateri baik yang disampaikan oleh guru kita maupun yang telah saya sampaikan tadi. Kira-kira saya minta pendapat mungkin dari beberapa rekan, baik dari TU, kemudian dari guru, maupun dari hanya ada TU dan guru saja di sini. Pramu Kebun juga, silakan. Yang pertama, hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan? Pandangan saya. Silakan, mungkin ada yang ingin menjawab ini. Hal baru apa yang mengubah sudut pandang saya dan yang didapatkan dari kegiatan ini? Iya, betul. Bu Dewi, silakan. Jadi hal baru yang saya dapatkan dari diskriminasi hari ini adalah bahwa saya menjadi bahwa ternyata hukuman itu bukan malah meningkatkan skill siswa itu yang pertama. Justru itu malah membuat siswa makin membenci untuk sesuatu hal yang terkait dengan kedisiplinan. Kemudian yang kedua, yang saya ketahui juga bahwa penghargaan itu juga ternyata bisa sebagai pendukung, gitu ya. Padahal untuk saya sendiri, saya ternyata masih sering melakukan dari dalam kelas saya, terutama untuk siswa yang bisa menjawab soal matematika, juga bisa beri penghargaan berupa barang, kemudian uang. Nah, ternyata hal itu justru membunuh siswa. Gitu. Jadi mungkin nanti penghargaan akan lebih digantikan dengan apresiasi. Gitu. Jadi saya dalam yang saya dapatkan dari diskriminasi. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi. Kemudian di sini kita akan coba merefleksikan juga terkait pertanyaan kedua. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin serta motivasi intrinsik yang sudah dijelaskan oleh Bu Novita tadi. Mohon silahkan dari Mas Holis.
Yang nomor 2, Mas Solis, perasaannya selama mengikuti sesi ini. Yang nomor 2. Ya. Perasaan saya senang, ya, senang. Ya mungkin senang aja itu perasaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Solis. Mas Solis merasa senang gitu ya, karena dapat jarang sekali kita berkumpul dalam forum diskusi yang melibatkan semua ya, ada guru, ada TU, ada karyawan menjadi satu untuk berdiskusi bersama. Mungkin dari hal ini Mas Solis merasa senang karena kita diberi kesempatan yang sama seperti teman-teman yang lain. Jadi yang perlu mengembangkan diri di sini bukan hanya guru saja, melainkan staf karyawan juga perlu tahu, kemudian TU juga perlu tahu. Karena untuk mewujudkan suatu tujuan yang baik, kita harus melakukan kolaborasi seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga dan keempat, ini peran abang seperti apa yang saya telah lakukan. Mungkin sebelumnya masih belum tersadar seperti itu terkait budaya positif, kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik dan sebagainya. Kemudian yang keempat, saya akan jadi abang yang seperti apa. Nah ini ke depannya kira-kira saya ingin menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan diskusi kita pada hari ini. Silahkan, mungkin ini khusus Bapak Ibu Guru, Bu Linda, Pak Bayu, monggo. Terima kasih. Saya akan menjadi Amon yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Nah, ya tadi juga sudah disampaikan banyak hal yang terkait dengan hukuman, kemudian restitusi dan lain sebagainya. Tentu saya menyadari bahwa selama ini saya masih melakukan hal yang sebenarnya masih kurang, yaitu memberikan hukuman kepada anak yang telah melakukan kesalahan atau kekeliruan. Jadi kedepannya saya ingin menggali bagaimana anak itu menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kesalahan. Seperti itu Pak ya, munculkan kesadaran diri yang kuat ya. Bagaimana anak tersebut itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi ke depan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu. Jadi Pak Bayu akan menjadi guru yang membuat siswa sadar akan kesalahannya tanpa melakukan hukuman seperti itu. Baik, next. Baik, itu saja sepertinya Bapak Ibu, kita sudah merefleksikan keseluruhan kegiatan kita, diskusi kita dari materi yang sudah dipaparkan baik oleh Bu Novita maupun oleh saya sendiri. Saya mewakili Bu Novita sebagai pemateri. Mohon maaf apabila pada saat penyampaian materi terdapat kekeliruan, kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Enggak cukup. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari Ibu Novita dan Bapak Leo tentang disiplin positif, restitusi yang semuanya terkait dalam budaya positif yang keinginannya untuk dikembangkan di sekolah kita menjadi budaya yang menghargai di dalam masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, pemilihan yang berbeda yaitu yang keempat yaitu acara diskusi.
yang berbicara masih ada di kita. Saya beri kesempatan. Ini Pak Beli mau bertanya, Pak Beli silakan. Terima kasih. Ya sebenarnya bukan sebuah pertanyaan, tetapi kita berdiskusi bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita. Nah, di sini Bu Nufika, saya ingin bertanya mungkin sama Pak Ege juga. Apa langsung saya sebutkan namanya kalau diskusinya mungkin terkait dengan siswa oleh kalau misalkan saya contohkan si Afif, ya Afiful kita tahu bahwa sudah beberapa kali melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan di sekolah. Nah, tentu kita sebagai seorang guru sudah selalu mengingatkan, bahkan memberikan umat, oke tadi kita sudah kemudian selain itu restitusi sudah dilakukan secara person, bagaimana anak tersebut itu sadar. Kemudian kita juga sudah kolaborasi, ya, artinya pergi ke rumahnya dengan orang tuanya, bagaimana si Afif itu menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Tetapi hal tersebut masih dilakukan saja, tidak ada perubahan. Mungkin untuk kita kembali bisa memberikan solusi terkait dengan materi kita budaya positif pada hari ini. Terima kasih. Ini yang mau siapa bertanya Bayu dengan permasalahan yang terkait dengan siswa kita, bagaimana sudah melanggar keyakinan yang telah disepakati bersama, apa langkah-langkah setelah melakukan semua kebiasaan yang telah kita lakukan itu mungkin ada. Kita kan memang berdiskusi secara mungkin kita lakukan bersama sehingga kasus-kasus seperti ini bisa kita selesaikan. Baik, teman-teman silakan. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus Pak Bayu, karena memang itu adalah permasalahan yang kita alami di sekolah kita. Bukan hanya Afif, tapi banyak Afif yang lain. Bahkan mungkin kita juga ini saya sendiri pun juga mengalami itu, bahwa dialami oleh Pak Bayu. Saya selaku wali kelas. Sebenarnya mungkin langkah yang dilakukan oleh Pak Bayu bersama dengan guru yang lain itu sudah sangat tepat, sudah melakukan restitusi, sudah berkolaborasi dengan orang tua. Namun restitusi itu segitiga restitusi tidak bisa dilakukan pada semua kasus. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Mungkin juga kita selalu segitiga restitusi terus. Padahal sebenarnya semua kasus itu tidak harus selalu dengan segitiga restitusi. Ada banyak permasalahan yang tidak bisa diatasi dengan segitiga restitusi. Namun ketika kita melakukan segitiga restitusi, jika kita sudah melakukannya dengan benar dan kita lakukan secara terus-menerus, efeknya juga tidak akan langsung saat itu juga Pak Bayu. Jadi kita membutuhkan kesabaran. Restitusi itu apa ya? Efeknya itu mungkin bisa dirasakan nanti dalam, tapi akan berdampak jangka panjang. Tidak hanya jangka pendek saja, itu restitusi. Kalau untuk permasalahan yang dialami oleh Pak Bayu, mungkin kita juga perlu ambil langkah, nanti bisa didiskusikan dengan kesiswaan dan kurikulum. Tapi nanti disampaikan bahwa kita sudah treatment anak tersebut, sudah melakukan segitiga restitusi, sudah beberapa kali juga melakukan kunjungan ke rumah, tapi tidak juga ada perubahan terhadap
kebijakan tersebut. Jadi Pak Bayu. Tambahan dari saya mungkin Pak Bayu dari bahwa seri dari di situ baik itu diterapkan tapi dampaknya adalah jangka panjang. Kita dapat melihat juga dan ini sudah sering kita lakukan selama di wilayah diskusi. Dapat diamati dari perilaku siswa dari kelas 10 sekarang sudah kelas 12. Gitu ya. Kita selalu melakukan sebagian diskusi baik dari 10, 11. Kita dapat siswa yang berada di kelas 12 itu jauh lebih berbeda, jauh lebih berubahnya dibandingkan perilaku siswa kita ketika masih di kelas 10. Begitu dibawahnya, banyak sekali perubahannya. Itu adalah dampak yang kita rasakan. Permasalahan lagi, sebelumnya itu rasanya dalam ada kelas keliling gitu ya. Lalu tentang dasar perubahan sebenarnya kebutuhan aktif itu di sini dari revolusi yang kita lakukan adalah kebutuhan dasar manusia berupa kebebasan. Pengakuan Ya, kebebasan sebenarnya. Jadi dia merasa ini bebas. bebas tidak dalam kekangan seperti itu. Juga kita bisa cari tahu terkait kebutuhan dasarnya apa yang dipenuhi. Mungkin saya merasa diterima di kelasnya, mungkin dia merasa dikucilkan atau tidak sama dengan orang lain. Pasti ada alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Tapi sebagai guru kita tidak boleh lelah untuk terus mengingatkan, karena hasilnya pasti akan nampak walaupun perlahan. Paling tidak, akhirnya sekarang di kelas 11 sudah sedikit ada perubahan dibandingkan sewaktu akhir di kelas 10 seperti itu. Demikian Pak Bayu jawabannya. Jadi semua yang dijelaskan oleh kita Pak Bayu, kita tidak harus selalu berpaku pada sekedar diskusi. Memang ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan tetap kolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah dengan tetap mengedepankan bagaimana kebutuhan siswa itu sehingga dia merasa nyaman di sekolah. Karena menurut Pak Dio barusan mungkin tingkah yang seperti itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Misalkan kasih sayang di kelas, tidak ada penerimaan di kelas sehingga dia selalu keliling, atau mungkin yang ingin menunjukkan kebebasannya di kelas terus jadi dia keliling seperti itu. Jadi kita memang harus legowo menjadi seorang guru untuk menerima setiap anak yang dititipkan di lembaga kita dengan hati dan tangan terbuka tanpa menjudge. Jadi mereka adalah bibit-bibit yang harus kita kembangkan, gitu. Dan saya yakin kasusnya bukan cuma satu itu saja, banyak anak-anak dengan kasus yang sama dan itu merupakan ladang amal ibadah buat kita. Yang mana profesi ini adalah pilihan kita, jadi kita semua harus bersiap dengan segala resiko yang ada. Mungkin demikian jawaban dari Pak Rio dan kita, mudah-mudahan Pak Rio bisa menerima dan teman-teman yang lain. Apa masih ada yang ingin disampaikan? Cukup. Sudah. Alhamdulillah dari pembukaan sambutan pemaparan materi dan diskusi telah kita lewati. Banyak ilmu yang kita dapat. Mungkin selama ini kita sudah mengetahui dan kita sudah melakukan. Akan tetapi dengan ilmu baru ini kita memperbarui lagi bahwa mengupgrade diri untuk mengupgrade diri kita sebagai guru untuk menjadi guru yang lebih baik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika memang ada kesalahan kata sikap dari saya. Sebagai pembawa acara, sebelum saya tutup
Sebelum saya tutup, marilah kita akhiri acara kita pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Beri aplaus dulu untuk pemateri kita. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya, dan ini dimohon untuk ke depan melakukan sesi pengambilan gambar.